Fadakhala alaihi, maka Yazid masuk ke rumah Ibnu Mas'ud. Falam yalmas an kharaja alaina Abdullah faqala. Kemudian setelah itu Abdullah bin Mas'ud keluar, kemudian dia berkata, "Inni uhbaru bi makanikum fama yamna'uni an akhruja ilaikum illa karahiyatu an umallikum." Sesungguhnya aku diberitahu tentang keadaan kalian di luar, dan tidak ada yang mencegahku untuk keluar menemui kalian kecuali aku benci untuk menjadikan kalian bosan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mawidhah fil ayyam makhafata sama alaina. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selalu menahan-nahan untuk memberikan nasihat supaya Nabi takut makhafata sama alaina, takut kebosanan menimpa kalian. Gitu ya. Nah, Ibnu Mas'ud ini tahu gitu ya, tahu kondisi peserta didiknya. Ibnu Mas'ud ini juga mengikuti Rasulullah SAW dalam cara pengajaran. Di sini Ibnu Mas'ud mengambil dalil bahwa Nabi juga sama katanya, selalu menahan, tidak setiap hari belajarnya, itu supaya kalian gak bosan. Ya, seperti itu. Artinya Nabi tahu kondisi sahabatnya ini, sahabat lagi bosan. Sahabat kalau anak lagi marah-marah jangan dikasih nasihat, kan ya? Jadi kalau kita itu kalau anak lagi marah-marah dikasih nasihat sambil marah-marah, dia akan masuk. Nah, itu kita kondisi-kondisi begitu harus tahu, gitu ya. Kondisi-kondisi itu harus tahu. Ibnu Mas'ud mempunyai jadwal mengajar setiap hari Kamis, dan para sahabatnya menginginkan beliau mengajarnya setiap hari. Namun Ibnu Mas'ud menolaknya karena takut menjadikan bosan peserta didiknya. Gitu ya. Jadi ulah kita itu jangan menjadikan peserta didik kita, santri-santri itu bosan sama kita. Ulah. Jadi jadikan kita itu tetap menyenangkan. Mau hari apa, mau jam berapa, mau seperti apa, kita tetap menyenangkan, kita tetap dipikarsep. Nah, guru yang harus memposisikan itu harus tahu ini anak-anak mulai bosan, anak-anak mulai ngantuk, anak-anak mulai radikal, anak-anak mulai rusuh, harus segera begitu ya. Ya gitu, harus selalu ditangani seperti itu. Kemudian selanjutnya An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah jangan dipersulit, wa basyiru wa la tunaffiru, dan berilah kabar gembira, jangan membuat mereka kabur. Jadi mengajar itu harus dipermudah, jangan dipersulit, dan harus menyenangkan, jangan buat anak-anak kabur. Nah, itu ya. Itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu metode yang ketiga. Nah, kemudian metode selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kalau tadi kondisi, sekarang itu kemampuan. Ya. Makanya kalau
tadi kan pertanyaan, ada anak yang mau tapi nggak mampu, disesuaikan. Kalau masalah memahami, ya ada yang dia bisa memahaminya itu mungkin perlu 2 kali 3 kali penjelasan. Ada yang 1 kali dia mengerti. Disesuaikan. Saya ingat kisah Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama aslinya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama aslinya siapa? Ibnu Hajar itu kan lakob ya. Apa ya kalau di kita mah sebutannya. Dia bukan nama asli Ibnu Hajar itu. PR buatan itu ya. Kenapa disebut Ibnu Hajar? Kan Ibnu Hajar ini ceritanya dia nyantri di kitab, tapi dia ini susah hafal. Orang udah hafal sekian ayat gitu ya, sekian hadis, dia itu hafal susah paham gitu. Kayaknya sudah sekian lama bosen, putus asa Ibnu Hajar ini. Kemudian izin sama gurunya pulang. Kata gurunya, jangan, yang sabar belajar itu. Tapi Ibnu Hajar pulang tengah perjalanan. Ini yang saya baca dari kisah beliau di Al-Bidayah wa Nihayah ya. Kemudian dia kehujanan, kemudian dia niuhan di sebuah gua. Di sebuah gua dia melihat ada air yang selalu menetes ke batunya. Si batu itu bolong. Bolong. Ya istilah kitanya jika racak ngang batu lawan. Kata Ibnu Hajar, ini otak saya ini udah sekeras batu itu. Batu saja bisa bolong dengan terus tetesan air. Masa otak saya nggak bisa tembus-tembus. Akhirnya dia nggak jadi pulang, balik sama gurunya dan mengisahkan kisah ini. Akhirnya dia belajar dan jadilah dia Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hari ini mengarang kitab Bulughul Maram salah satunya. Jika ada yang nggak mampu, insya Allah semuanya mampu. Tinggal metode dan waktu. Butuh waktu. Sekarang kemampuan peserta didik juga harus dibedakan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ala rokad. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari membawa Mu'adz bin Jabal, membonceng Mu'adz bin Jabal di belakangnya Nabi. Jadi Mu'adz bin Jabal ini dibonceng sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi berkata, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Mu'adz berkata, labbaik, labbaika Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'adz, qala labbaik Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'adz, qala labbaik Rasulullah wa sa'daik. Ini Mu'adz dipanggil, kemudian Mu'adz menjawab, ya, aku memenuhi panggilanmu dengan kemuliaanmu. Terus begitu sampai 3 kali. Ini juga metode sebetulnya, ya, metode di mana seseorang itu perlu dipanggil namanya supaya fokus. Ya, dipanggil namanya supaya fokus karena memang tujuannya sama anak itu. Gitu ya, ketika di tengah-tengah kita sedang ngasih nasihat itu ada anak yang main-main gitu ya. Ya,
kita sengaja tanpa kita ingin menasihati dia dengan dipanggil anak itu. Ketika kita menjelaskan tentang laut, laut ini gitu, betul kan wahai Zain? Nah, gitu ya, dipanggil sama dia langsung fokus padahal sebenarnya sedang ngomong gitu. Hanya dipanggil gitu. Itu juga adalah salah satu metode supaya anak fokus lagi. Kalau kemudian setelah dipanggil 3 kali, Nabi baru memberikan nasihatnya. Ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Kata Rasulullah, siapa di antara hambaku yang dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, sidqan jujur dari hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, maka haram baginya neraka. Maka Allah haramkan bagi dia neraka. Qala ya Rasulullah, kata Mu'adz ini, wahai Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas fatastabshiru. Ya Rasulullah, apakah aku boleh menyampaikan kabar ini kepada orang-orang supaya mereka bergembira? Qala la idzan yattaqilu, jangan khawatir mereka ketergantungan. Wa akhbaru biha Mu'adz inda mautihi ta'attuman. Kemudian tetapi Mu'adz ini tetap mengabarkan hadis ini karena di sisa ketika usianya hendak meninggal, ta'attuman, takut dosa. Kata Nabi itu ketika disampaikan bahwa siapa yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia jujur ikhlas, Allah akan mengharapkan dia masuk neraka. Kata Mu'adz, ya Rasulullah, boleh saya sampaikan kepada yang lain? Kata Rasulullah, jangan, karena khawatir orang yang mendengar ini enggak paham sehingga mereka cukup syahadat kumpul sholat dan udah bakal masuk surga. Lalu gitu ya, kalau orang yang pemahamannya rendah gitu ya, atau belum paham, kata Nabi jangan, ya, khawatir dia bergantung dengan perkataan ini saja, dia nanti meninggalkan ibadah. Tapi Mu'adz ini tetap menyampaikannya ketika usianya sudah mulai dekat kematian, karena dia khawatir dosa, ya, khawatir menutup ataupun menyembunyikan ilmu. Akhirnya disampaikanlah hadis ini oleh Mu'adz. Nah, Rasulullah itu menyesuaikan kemampuan yang di hadis ini adalah pemahaman terhadap hadis. Ya, kalau Mu'adz itu yakin dia sudah paham, dia kalau mengamalkan syahadat ini, dia juga akan tetap sholat, akan tetap zakat, tetap puasa dan haji dan lain-lain. Sedangkan orang lain belum tentu, ada khawatir karena pemahamannya tidak seperti pemahaman Mu'adz bin Jabal. Artinya Nabi menyesuaikan ini kemampuannya, hafal kemampuan pemahamannya seperti ini, yang ini seperti ini. Nah, gitu ya. Kayak seperti contohnya gini, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maksud jaga Allah itu seperti apa? Allah butuh dijaga gitu, butuh dilindungi? Kan nggak butuh. Sebaliknya Allah yang menjaga kita. Tapi padahal hadis itu, ihfadillah yahfadka, itu disampaikan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas usia ketika Rasulullah mengatakan itu sekitar 8 tahunan usianya. Karena ketika Nabi SAW wafat usianya 13 tahun, 13-12 tahun. Ya, jadi ya sebelum itulah kira-kira di bawah 13 tahun. Usia 12 tahun itu sudah memahami konteks hadis yang kalau kita saja belum tentu ngerti ya teteh. Ya.
Ibnu Abbas nggak nanya, ya Rasulullah maksudnya kumaha jaga Allah. Kan nggak nanya, ngerti langsung. Sifadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kau akan menemukannya di setiap kita membutuhkan. Itu sesuai kemampuan. Di sini juga sesuai kemampuannya. Nah, makanya guru itu ya yang lebih berat bagi guru itu kan seperti dokternya. Dia kalau penyakit sudah ketahuan itu mudah ngasih obat. Tapi kalau penyakit belum ketahuan, ini beri obat naon mah cager-cager. Dah salah ieu penyakitnya lain stroke ieu mah misalkan. Tapi dikasih obat stroke, dikasih obat ieu. Makanya harus pintar mendiagnosa, pintar kemampuannya ibu ini. Oh ini mah harus sampai 3 kali dijelaskannya. Oh yang ini mah kudu ke terakhir ditanya deui. Itu guru itu seperti itu. Kemudian, nah ini yang tadi saya sebutkan dari Abdullah bin Amr bin As. Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah ya, banyak hadis yang kunna ma'an Nabi. Kami bersama Nabi, sama Nabi. Sahabat itu enggak pernah jauh dari Nabi. Harusnya kita juga enggak jauh dari para ulama, karena ulama itu warasatul anbiya. Jadi terpuruknya generasi hari ini karena menjauhi ulama, bahkan memusuhi ulama sekarang mah. Ulama tadi dimusuhi, dikriminalisasi, dipenjara, dibunuh. Ini naik barokah kumaha di negeri. Makanya Ibnu Khaldun kalau nggak salah mengatakan bintang peradaban, gitu ya, kemuliaan seorang guru itu tidak akan meninggi selama bintang artis itu ada di atas. Ya itu dah gitu kalimatnya. Jadi ya sekarang itu kan cahaya ulama itu tidak seterang cahaya para artis, betul nggak? Para artis semua dimuliakan, wah segala rupa di atas. Sekarang itu jadi idola artis ya cara teh. Ya, selama bintang para artis itu lebih mulia, maka para ulama itu tetap di bawah dia. Jadi lamun ayat penyanyi itu teh dia kalau nyuruh sesuatu sama fansnya pasti dituruti. Itu bahaya itu. Gitu ya. Ya kembali ke sini. Jadi selalu hal kita itu jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari ulama dan para ustaz gitu. Fajar asyabun, ketika kami mengumpul bersama Nabi, datang seorang pemuda Syam. Faqala ya Rasulullah, uqabbilu wa ana sha'ib. Boleh enggak? Apakah boleh aku mencium istriku dalam keadaan saum? Qala la, kata Nabi tidak boleh. Fajar syaikhun, kemudian datang syekh, orang yang sudah tua, nanyanya sama, uqabbilu wa ana sha'im, bolehkah aku cium istri saya ketika saum? Qala na'am, boleh. Ya. Fana darabahuna ila ba'd, kemudian para sahabat itu saling melirik-lirik karena aneh. Maka Rasulullah SAW berkata, qad alimtu lima nadhara ba'dukum ila ba'din inna syaikha yamliku nafsahu. Aku tahu kalian saling melirik-lirik itu karena penasaran. Inna syaikh yamliku nafsahu, sesungguhnya orang tua yang tadi itu lebih bisa menahan syahwatnya. Sebetulnya kalau ada orang tua yang susah menerima
menahan syahwat juga tetap nggak boleh kan? Kan begitu ya, sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada itu maka dijauhi. Ketika saum itu, makanya jangan, ya diusahakan jangan. Karena alasan Nabi membolehkan syahwat itu karena bisa menahan syahwat. Ya kalau sekarang orang pun juga gak bisa nahan, tetap tidak boleh. Karena kifaratnya harus membebaskan budak, gitu ya. Kalau sampai terjadi jima ketika saum Ramadan. Nah itu Nabi SAW juga bisa mengukur kemampuan, ya, melihat ini kemampuan anak muda, ini bahaya anak muda, ini kemampuan orang tua. Yang ini Nabi tahu ini orang tua ini bisa menahan syahwatnya. Kalau pemuda ini Nabi tahu dikhawatirkan tidak bisa menahan syahwat, sehingga dilarang sama Nabi. Sesuatu yang dikhawatirkan terjadi semua dilarang. Zina, sesuatu yang mendekati zina dilarang. Sesuatu yang mendekati mencelah kepada kemusyrikan dilarang. Ada kaidahnya sadudara'i kan gitu ya, menutup celah pintu kemaksiatan kemusyrikan. Nabi tahu, makanya nanti juga guru harus tahu kemampuan peserta didik itu, ini kayak ini, yang ini keistimewaannya ini, yang ini keistimewaannya ini dia lemahnya di sini, dia lemahnya di sini, gitu. Sehingga guru bisa menyampaikan pelajaran itu secara maksimal. Dengan setelah menggabungkan itu, cari metode yang tepat, kasih, begitu, ya. Kemudian dialog tanya jawab. Yang kelima ya. Yang kelima itu berapa? Baik. Metode selanjutnya adalah dialog dan tanya jawab. Supaya enggak monoton diceramahin terus ya. Ada tanya jawab sama anak-anak peserta didik itu tanya jawab seperti Nabi SAW. An Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abdullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tadruna manil muslim. Kalian tahu gak siapa orang muslim itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Qala al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang sejati itu adalah yang dia selamat, ya, yang seorang muslim selamat dari lisannya dan tangannya. Kemudian Nabi berkata lagi, Tadruna manil mu'min. Kalian tahu gak seorang mukmin itu? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Qala man aminal mu'minuna an ala anfusihim wa amwalihim wal muhajiru man hajara su fajtanaba. Seorang mukmin itu adalah yang orang lain merasa aman dari jiwanya dan hartanya. Seorang yang hijrah itu adalah yang hijrah dari keburukan dan menghindarinya. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika ingin memberikan pelajaran tentang hakikat seorang muslim, hakikat seorang mukmin, dan hakikat orang yang berhijrah itu diawali dengan pertanyaan, dialog. Seperti kita, ada yang tahu apa fungsi gunung? Ada yang jawab. Itu menjadikan ada respon dari anak-anak dan kefokusan. Ya, kita tanya, dijawab. Nanti anak-anak tanya, kita jawab. Gitu ya. Nah, itu harus dikuasai. Dialog, tanya jawab.
Ya, dialog itu berarti kalau tanya jawab itu berarti ada yang tanya, ada yang jawab. Ya, ada di dua arah begitu. Ini juga metode ya. Kemudian dari berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atadruna mal muflis?" Ya. Kalian tahu nggak siapa orang yang buntung itu? Muflis itu yang rugi. Qul al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata. Sahabat menjawab, orang yang rugi itu wahai Rasulullah, yang buntung itu di antara kami adalah yang dia tidak punya dirham dan gak punya harta, gak punya uang, gak punya harta. Itu adalah orang yang rugi dan ya kita yang rugi lah, muflis. Itu jawaban para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata, innal muflisa min ummati, orang yang rugi, orang yang buntung di umatku ini adalah man ya'ti yaumal qiyamah, yang dia datang pada hari kiamat bisolatin, dengan solatnya, wasiyamin, dengan siamnya, wa zakatin, dengan zakatnya, wa ya'ti wa qad syatama hada, tapi dia juga datang dengan cercaannya, dia mengejek orang lain, mengambil harta orang lain, wa akala mal hada, kemudian memakan harta orang lain, wa safaka dam hada, kemudian mengucurkan darah, kemudian memukul, fayuqta hada min hasanatihi, kemudian wa hada min hasanatihi, kemudian kebaikan sholat itu, kebaikan saum, kebaikan itu diberikan kepada orang yang dia dolimi. Kan gitu di akhirat itu. Fa'in faniyat hasanatu qabla an yuqama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi tsumma turiha finnar. Jadi dia itu yang rugi itu adalah orang yang selama di dunia itu dia sholat, zakat, melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi di samping itu dia juga suka dorim, suka mencaci maki, suka menghina, suka menumpahkan darah, suka makan anak hak yang bukan miliknya. Kemudian di akhirat pahala sholatnya diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi, dikasih ke sini sampai habislah pahala dia, sedangkan orang yang dizalimi itu dia masih menuntut. Akhirnya kejelekan, keburukan orang yang dizalimi itu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Ya, itu orang yang suka zalim, meskipun dia suka sholat, zakat, haji, semuanya akan habis karena pahalanya diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi. Nah, di sini juga Nabi ingin menyampaikan hakikat orang yang rugi itu seperti apa. Ya, orang yang rugi, sahabat menjawab bahwa yang rugi di antara kami itu yang tidak punya harta, yang tidak punya uang, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, yang rugi itu di umatku itu yang tadi seperti itu. Ya. Ada dialog tanya jawab antara Rasulullah dengan sahabatnya. Maka dialog ini harus, karena ini tidak semua guru bisa dialog dengan santri, itu tidak semua. Karena ada guru yang dia dialog satu tema, setelah itu kehabisan tema lagi, mau ke nambahi gitu ya, mau bicara apa lagi, sama seperti orang tua. Seperti orang tua kalau ngomong sama anak itu tidak terlepas dari urusan sekolah. Pasti nanya teh, terus makan can, terus sholat can, AFRT, umat tadi di sekolah. Tahu bolak-balik nanya teh, siga nu tema deui. Ya. Nah, jadi jangan kehabisan tema. Harus ada dialog. Ini terakhir saja ya. Setelah ini ditanya
ada waktu tanya jawab lagi. Berpikir logis dan rasional. Nah, terkadang Nabi SAW juga menggunakan metode berpikir logis dan rasional. An Abi Umamah, dari Abu Umamah, ia berkisah, anna fata syaban atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, sesungguhnya ada seorang fata, seorang anak muda, seorang syab, anak muda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Ini anak muda ini minta supaya diizinkan untuk berzina. Faqbalal qaum alaihi fazajaruhu wa qalu mahmah. Ketika sahabat mendengar sahabat itu minta izin untuk berzina, mereka marah dan mencerca anak muda tadi. Marah, gak sopan, minta izin sama Nabi mau zina, macam-macam gitu. Udah gak sopan, minta yang aneh-aneh lagi, kayak penghinaan gitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, udnuhu fadana minhu qariban fajalasa. Nabi itu orang yang paling santai dan paling tenang. Sahabat itu kan sedikit-sedikit ini macam-macam sama Nabi, sikat gitu. Apalagi kemarin foto itu ada yang songong sama Nabi, tebas kepalanya. Begitu kan, suatu hari Rasulullah itu dicekik sama orang Badui dari belakang sama sorbannya sampai Nabi susah napas. Tapi Nabi SAW nggak marah, ya, nggak marah. Yang marah itu justru Umar sudah mengeluarkan pedangnya. Ya Rasulullah, biar saya yang tebas itu. Rasulullah jangan. Tenang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga sebenarnya harus tenang ya. Melihat anak, melihat santri yang itu, memang kadang membuat emosi, capek, lelah ya. Tapi ketenangan itu harus ada supaya kita bisa masih berpikir logis. Ketika nanti kita ngasih nasihat pun bukan dari syahwat, bukan amarah, tetapi nasihat yang ikhlas. Ya, kebanyakan kita mah ngasih nasihat boleh amuk-amukan, kata mah yang balas dendam. Ya. Kata Nabi SAW, panggil dia, deketin. Dia dipanggil, kemudian duduk di samping Nabi SAW. Kemudian Nabi mulai mengajak berpikir rasional. Atuhibbu li ummik, hai anak muda, kalau perzinahan itu terjadi kepada ibumu, kamu ridho enggak? Gitu ya. Qala la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allah tidak wahai Rasulullah, aku sebagai tebusannya. Nah, kemudian walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Kalau begitu, semua ibu juga ya, semua orang juga enggak mau ibunya dizinahi olehmu, gitu ya. Jadi jangan zinahi. Kemudian ditanya lagi, afatuhibbuhu li ibnatik, mau enggak perzinahan itu terjadi sama anakmu, ya, sama anak perempuanmu? Qala wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allah enggak Rasul, aku tembusannya Rasul. Kata Rasul, wala nasu yuhibbunahu li banatihim, mereka juga enggak mau gitu ya, anak-anak mereka itu dizinahi olehmu atau berzina dengan yang lainnya. Kemudian ditanya lagi, bagaimana kalau terjadi dengan saudara perempuanmu? Enggak mau gitu ya. Bagaimana dengan kalau bibimu? Ditanya lagi, enggak mau.
sampai seterusnya. Kemudian qala fawadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu alaih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melihat bahwa anak itu sadar, pemuda itu sadar, dia meletakkan tangannya di pundak atau di dadanya anak muda tersebut. Waqala, dan Rasulullah berdoa, Allahumma gfir dzanbahu, ya Allah ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbahu, ya Allah sucikanlah hatinya. Wa hassin farjahu, ya Allah jagalah kemaluannya. Qala falam yakun fata ba'da dzalika yaltafitu ila syai'. Maka setelah itu pemuda itu tidak mau lagi melakukan hal itu. Lihat ya bagaimana Nabi itu diajak dialog. Ini anak muda yang di jalanan diberi hadis mah dah mau nerima aja teh. Ngajak dulu. Tapi lalu diajak mikir, berpikir rasional, mereka paham. Makanya wajar gitu ya ketika ada ustaz-ustaz juga yang cara dakwahnya itu berbeda. Ya ini kan dengan anak-anak muda, berbeda caranya dengan anak muda itu. Beda dengan ulang ngaji sama orang tua, sama pemuda juga sama kan mau bertahan pemuda mah. Beda pemuda mah. Kan begitu ya. Nah, salah satunya metode yang dilakukan oleh Nabi kepada anak-anak muda itu diajak berpikir logis. Nabi itu enggak begini, la taqrabu zina. Kan gitu ya. Innahu fahisha gitu ya. Itu ada perbuatan yang keji. Enggak, Nabi itu padahal Nabi tahu dalilnya. Tapi Nabi orang yang lebih tahu daripada kita. Artinya Nabi menggunakan metode ini pas buat anak muda itu. Nah, dibuat berpikir secara logis. Hampir sama sebetulnya anak-anak kita yang kecil itu juga kadang nggak paham sama dalil itu. Dia mungkin hafal dalil, tapi belum tentu paham. Tapi kalau dia di secara logis kan, bisa jadi dia akan lebih mudah memahaminya. Bukan berarti kita belajar masalah yang tadi gitu ya, filsafat, logis, rasional, bukan. Karena ada masanya. Gitu. Kita juga mengawalnya tetap dengan Al-Quran, dengan membacakan tafsir, dengan ininya. Nah seperti itu ya. Maka ini adalah bentuk salah satu metode yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitri ila musalla. Suatu hari Rasulullah SAW keluar di hari Idul Adha atau Idul Fitri. Ini kayaknya nggak lupa ini apakah Idul Adha atau Idul Fitri. Abu Sa'id Al-Khudri ini ke musalla, ke lapangan tempat sholat. Faqala ya masyarun nisa, ya. Wahai para wanita, ibu-ibu, tasaddaqna, ya bersedekahlah kalian. Fa inni uritukunna aktsaru ahlan nar. Aku ini melihat banyak di antara kalian, yang paling banyak ahli neraka itu adalah kalian kaum wanita. Fakulna, ya maka perempuan itu berkata, wa bima ya Rasul, kenapa ya Rasulullah bisa seperti itu, bisa wanita yang paling banyak di neraka? Qala tuksirna la'an, kalian itu banyak melaknat. Wa takfurnal asyir, suka kufur terhadap suami, nikmat yang diberikan suami gak merasa cukup, gitu ya. Ma ra'aitu min naqisatin aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajuli alhazim min ihdakun. Kemudian juga aku tidak melihat ada dua kekurangan dari kalian itu, yang pertama akal dan agama, ya. Adhaba lilubbir rajuli alhazim min ihdakun, yang menghilangkan apa itu ya,
yang tidak yang beda apa artinya? Yang tidak terdapat pada seorang laki-laki gitu. Atau kama qala Rasulullah SAW. Artinya satu, kenapa wanita itu paling banyak tindakan itu suka melaknat, babarian nyarekan, babarian ieu kebatur teh. Hati-hati perempuan mah, karena perempuan pasti seperti itu, kecuali yang Allah jaga. Ini Nabi yang mengatakan paling banyak. Yang kedua, kufur sama suami, gitu ya. Istri itu, ya 1 tahun diberikan kenikmatan oleh suami, sehari saja suami nggak ngasih, nah itu dia berkata tidak ada kebaikan sama sekali dari suaminya. Itu ya, hati-hati perempuan. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwa wanita itu kurang akal dan agamanya. Lain bukan masalah barodo gimana? Bukan. Karena faktanya banyak para wanita itu yang justru lebih pintar katanya. Kemudian apa kekurangan agama kami dan akal kami wahai Rasulullah? Qala alaisa syahadatul mar'i misla nisfi syahadatir rajul? Bukankah persaksian perempuan itu setengah dari persaksian laki-laki? Jadi kalau yang bersaksi itu perempuan harus 2 orang, laki-laki cukup 1 orang, gitu ya. Kemudian kulna bala ya wahai Rasulullah, qala fadalik min nuqsani aqliha, dan itu adalah kekurangan akalnya. Alaisa idza hadat walam tusolli walam tasum, dan bukankah ketika kalian haid kalian juga tidak sholat dan tidak puasa? Kulna bala ya wahai Rasulullah, fadaliki min nuqsani diriha, dan itulah kekurangan agama kalian, ya. Nah ini Nabi menjelaskan tentang kekurangan, ya, tentang kekurangan akal dan kekurangan itu dengan apa? Dengan logis, dengan berpikir, ya. Tidak menyatakan dalilnya anu sholat mah anu haid mah memang enggak jangan sholat gitu. Tapi dia enggak begitu. Enggak disebutkan tentang dalil dari Al-Qur'an misalnya. Enggak, tapi bukankah bukankah orang wanita yang sedang haid itu dia tidak sholat, dia juga tidak sahur, tidak boleh sahur. Nah ini Nabi SAW ini juga banyak mengajarkan kepada kita, tetapi rasionalitas itu juga tidak boleh dipaksakan, ya. Jangan terlalu dipaksakan, harus sesuai syariat juga. Jadi Nabi itu rasionalitasnya tetap berdasarkan wahyu, berdasarkan keilmiahan dari Al-Quran dan hadis, ya. Tidak boleh dibuat-buat sedemikian rupa sehingga adanya berlebihan, gitu ya. Baik, sampai di sini. Untuk sisanya mungkin bisa dikaji ya, dan kayaknya sudah selesai untuk mengkajinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di tema Ar-Rasul Marid. Semoga bermanfaat.